Pantai Nipah, Lombok Utara, sebuah tempat yang biasanya menyimpan cerita tentang keindahan, kini menjadi saksi bisu sebuah tragedi. Ni Made Vaniradia Puspanitra, seorang mahasiswi UNRAM yang dikenal cerdas dan positif, ditemukan tak bernyawa. Awalnya, kasus ini diselimuti misteri, diduga sebagai korban begal. Tapi, seperti sebuah film thriller yang memutarbalikkan fakta, kebenaran yang terungkap jauh lebih mengejutkan dan menyakitkan. Pihak kepolisian akhirnya menetapkan satu nama sebagai tersangka, Radit Ardiansyah, teman dekat korban. Fakta ini langsung memicu berbagai spekulasi, termasuk isu bahwa mereka menjalin hubungan asmara. Namun keluarga korban melalui ibu dan ayah Vira dengan tegas membantah isu tersebut. Bukan hanya pengakuan keluarga, polisi pun tak gegabah. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta dengan tegas menyatakan bahwa alibi Radit tentang pembegalan hanyalah rekayasa untuk menutupi perbuatannya. Penyelidikan intensif pun dilakukan, mengerahkan segala sumber daya dari ahli pidana, kriminologi, hingga forensik. Kini, Radit Ardiansyah menjadi tersangka tunggal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Kan biar dia dapat secepatnya mendapatkan pertolongan. Nah itu aja terlintas di pikiran kami. Kami tidak terlintas pikiran kami bahwa dia pelakunya tidak ada. Cuma dari segi kemanusiaan aja kami membantu dia. Nah, seperti itu. Tapi dengan sekarang bahwa itu sangat penyesalan. Ya penyesalannya tetap ada. Cuman kami serahkan itu semua kepada kepolisian. Ya, bagaimana proses hukumnya, siapapun dia orangnya, entah Radit entah siapa, tolong diusut secara tuntas ya, biar siapapun pelakunya itu tetap mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejadian ini ya, seperti itu. Dengan mendengar skenario yang begitu terstruktur dari aksi percobaan pemerkosaan yang dilakukan tadi, bagaimana sebagai seorang ayah melihat putrinya begitu tanpa tersangka? Ya, jelas kami keluarga merasa terpukul. Seandainya Anda di pihak kami, bagaimana merasakan kepedihan, kekecewaan, dan sakit hati yang begitu berat kami rasakan. Merasa terpukul sekali dengan kejadian ini. Apalagi seorang temannya yang seharusnya menjaga, seharusnya menjadi teman yang baik, kok tega-teganya seperti ini yang memperlakukan anak saya. Nah, seperti itu. Ini kita tidak menyangka sama sekali. Ya, kami tidak menyangka sama sekali karena sementara ini Vira itu tetap bergaul sama orang yang baik, orang yang jujur, ternyata seperti ini dia dapatkan. Vira itu tidak pernah berpikiran negatif terhadap orang-orang, terhadap teman-teman. Dia selalu menganggap teman-temannya itu semua baik. Nah, itu. Dan dari informasi yang saya dapatkan, Pak, mohon maaf, kita mengizinkan Vira saat ini karena kita anggap sebagai keamanan yang sehat. Ya, seperti itu karena Vira itu selalu dari SD, SMP sampai kuliah ini dia tetap fokus sama pelajaran dan teman-teman yang bisa diajak diskusi tentang pelajaran. Dia bergaulnya itu positif, tidak ada dia berpikiran negatif untuk berteman, itu dia selalu positif. Yang kita ingat karena ini kan lumayan lama Vira teman dengan si Radit dari sekolah sampai universitas. Pernah nggak almarhum bercerita
sosok Radit seperti apa? Nah, yang ada pajak. Karena setahu saya ada lukisan yang digambar sama Radit. Begini ya, mereka tuh kan berteman, setahu saya mereka berteman. Menurut pengakuan si Vira pun berteman, teman-temannya yang lain juga berteman. Mereka itu mungkin sama-sama satu pemikiran masalah pelajaran, apa masalah-masalah ini kan mata kuliah apa kan mereka sefrekuensi lah. Jadi anak saya kan merasa nyaman berteman. Dan selama ini anak saya selalu mengatakan dia baik mah, tapi tidak lebih dari teman. Adik tahu dia baik mah, makanya adik mau berteman sama dia. Adik berani jamin dia orangnya baik mah. Dia selalu mengatakan itu tentang si Radit. Dan saya pun mengatakan kalau memang dia baik, oke lah kita berteman. Tapi untuk lebih dari itu mama bilang jangan. Pikirkan dulu adik kuliah, adik sekolah sampai selesai. Iya mah, tapi dia tetap Vira mengatakan dia orang baik. Tapi sejauh ini saya pribadi bersama bapaknya Vira tuh nggak pernah ketemu. Kalau dia datang ke sini itu pun nunggunya di luar, nggak pernah masuk. Jadi saya tuh tidak kenal secara langsung, tidak pernah berinteraksi dengan si Radit. Bagaimana dia, orangnya sifatnya bagaimana, karakternya gimana, saya secara pribadi tidak pernah berinteraksi dengan dia secara langsung. Begitupun bapaknya. Tapi menurut si Vira, orangnya baik mah, gitu. Teman-temannya pun yang kita tanya selalu mengatakan Radit ini orang baik. Nah, jadi saya ya berpikir ya pergaulan mereka kan positif. Karena selama ini kita tahu si Raditnya pinter kan. Ya begitupun dengan Vira kan. Jadi nyambung lah mereka. Nah dari segi itu karena entah bagaimana dia baik, dia dekat seperti itu, akhirnya menimbulkanlah sesuatu perasaan yang berlebihan pada diri si Radit. Nah itu mungkin jadi pemicu awalnya kejadian ini kan, kita juga nggak tahu. Tapi menurut anak saya sih, karena dia itu selalu positif menilai teman-temannya, dia tuh nggak pernah curiga atau negatif sama teman-teman itu. Anak saya tuh seperti itu, dia selalu mengatakan orang itu baik, orang itu baik. Tapi justru sekarang kepolosannya dia yang menganggap semua orang baik itu justru jadi bumerang buat dirinya. Itu yang saya sesalkan. Karena saya percaya anak saya mengatakan Radit itu orang baik mah. Dia tuh enggak macam-macam orangnya mah. Dia pinter, dia lucu. Adik bergaul sama dia. Itu yang saya ini ternyata di balik itu cuma topeng ternyata. Sejak kapan keluarga mengetahui bahwa Radit ternyata pelakunya ini? Apakah pas konferensi pers itu atau sebelumnya? Sejak konferensi pers, kami diberitahukan itu hanya sudah titik terang ada pelaku pada Tapi saat itu. mengarah ke dia belum ya? Mengarah ke si Radit belum. Belum. Tapi kami ya mewajarkan hal tersebut. Karena biar tidak menjaga emosional apa kan dari pihak keluarga, ya kami tidak mempermasalahkan hal itu kepada kepolisian. Dan kami wajarkan bahwa pelaku untuk sebelum ditetapkan tersangka maupun press release itu memang benar-benar harus dilindungi dulu kan. Berarti memang pas konferensi pers itu langsung baru diketahui bahwa si Radit ini adalah tersangka. Gimana? Siapa pelakunya? Kalau terduga pelakunya sudah menemukan titik terang, akan segera diungkap pelakunya. Kami sudah tahu. Tapi untuk pelaku adalah Radit, ini yang digarisbawahi. Pelaku adalah Radit, kami belum mengetahui. Biar tidak jadi simpang nanti lagi. Pak, untuk semua ada dua pertanyaan. Kalau 100% Radit terbukti atas tindakannya melakukan aksi percobaan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vira, apa yang akan kita lakukan kita di keluarga dan dari pihak PH? Tetapi pertanyaan kedua, ketika nanti terbukti bahwasanya Radit ini ternyata tidak bersalah dan hanya salah tangkap, apa
dari dua pertanyaan itu hampir sama ya jawabannya. Saya hanya simpel jawabannya bahwa kami di sini, saya perwakilan keluarga, menuntut keadilan siapapun pelakunya. Dan satu, jika Radit betul pelakunya, saya mohon dengan sangat akui perbuatannya. Jika tidak benar Radit pelakunya, ya buktikan. Tunjuk orang yang benar-benar sebagai pelaku, jangan asal nunjuk seperti itu. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan. Ya, pertama-tama saya berterima kasih kepada Kapolres Lombok Utara beserta jajarannya karena sudah bisa secepatnya mengungkap siapa pelakunya dalam hal ini. Nah, kami tidak menduga si RA ini menjadi pelakunya, yang jelas polisi sudah bekerja secara maksimal untuk mengungkap kasus ini. Yang kedua, kami berterima kasih atas bantuan dari warga sekitarnya untuk ikut serta mencari barang-barang bukti yang mendukung yang dipakai untuk melakukan tindak pidana ini. Nah, kami sangat terima kasih sebesar-besarnya dari pihak keluarga terhadap warga-warga setempat itu. Yang pertama saya ucapkan dulu, saya selaku kuasa hukum pihak keluarga korban, sangat mewakili juga pihak keluarga korban, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas atensi dari pihak kepolisian, terutama Polres Lombok Utara beserta Polda, jajaran semua, dan warga setempat di mana tempat kejadian itu terjadi ya. Itu sudah sangat amat membantu untuk mengungkap perkara ini. Itu yang saya ucapkan terima kasih banyak. Ternyata setelah sekian 3 minggu lebih ya perkara ini berjalan, yang kami tidak sangka-sangka tersangkanya adalah teman dari korban sendiri, di mana teman korban itu pada saat kejadian kami pikir dia korban juga. Cukup kami lihat dari awal, dan teman-teman mungkin bisa lihat juga di sana mukanya cukup banyak lebam. Yang dari pihak orang tua, bapaknya korban sempat membantu mengevakuasi lah, menyuruh teman-teman korban yang saat itu masih korban ya, jadinya teman-teman kampusnya untuk membopong si tersangka ke rumah sakit. Tentunya kami dari pihak keluarga meminta hukuman yang seberat-beratnya, di mana saat ini kan si tersangka disangkakan pasal 338 dan 351. Nah, kami meminta lebih diperdalam lagi motif tujuan si tersangka membawa korban ke tempat tersebut, di mana kami keluarga berpikir ada motif lain juga yang dilakukan oleh tersangka ini. Untuk perencanaannya sudah berencana dari awal, tentunya dengan sekarang yang kita tahu kan motif di awal ini adalah pelecehan. Dia mencoba untuk melecehkan, tapi si korban melakukan perlawanan, di mana untuk menjaga kesuciannya sebagai seorang wanita, dia begitu gigih menjaga sampai adanya pertengkaran sengit yang seperti diucapkan pada saat press release oleh Pak Kasat. Itu kan lebih diperdalam lagi, karena di sini belum ada undang-undang TPKS-nya yang dimasukkan juga. Harapan kami dengan bukti-bukti, dengan kejadian begitu
mudahnya ya tersangka ini menggambarkan suatu perkara seolah-olah dia dibegal atau dirampok dengan menunjuk ciri-ciri pelaku, terus menunjuk orang yang setelah di cross check oleh polisi, diperiksa oleh polisi, dia berani menunjuk orang itu adalah pelakunya, ternyata tidak sinkron. Itu kan sangat jelas motifnya. Dia sudah benar-benar merencanakan ini dari awal. Dari kejiwaan yang kami dengar dari penyampaian pihak kepolisian, dari hasil psikolog, dia itu suka berbohong informasinya. Labil orangnya. Ya, dia suka berbohong. Dan kami tidak menyangka juga, memang banyak kejanggalan-kejanggalan dari segala hal yang diungkap oleh tersangka Radit ya. Di sini dari awal sampai terungkapnya dia jadi tersangka, di mana satu saya tambahkan, dia ada luka cakar tangannya. Si pelaku. Ya, si tersangka ini. Dan dia, saya tekankan, ternyata di sini dia tidak ada gegar otak seperti yang disiarkan di media ya. Berarti Patah leher juga fatal. tidak ada. Oh, Ya, bukan fatal berarti. bukan fatal. Itu kesadaran penuh. Apa Disinilah kita harus jeli dan cerdas berpikir. Ketika seseorang dengan kondisi seperti itu, sah dan wajar untuk tim medis yang menangani sebelum dalam pemeriksaan untuk menjaga bagian leher, maka dari itu dipasang Penyangga. ya penyangga. Dari penyangga tersebutlah baru dibawa ke rumah sakit provinsi dan dilakukan MRI pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan itu yang saya dapat tidak ada gegar otak dan patah tulang. Nah, kita bisa lihat dulu kan sekarang kita berlogika lah sedikit. Teman-teman kan tahu sendiri pada saat press release, apakah memungkinkan orang yang terluka parah sampai patah yang diisukan ya, dinyatakan patah tulang leher, pada saat ditetapkan sebagai tersangka sudah tidak menggunakan penyangga apapun dan tidak ada bekas luka sedikit pun. Sempat geleng-geleng. Untuk saat ini luka luar, yaitu ada luka di kepala bocor, sama ada di pipi yang retak. Nah, itu rahang atau apa saya kurang tahu kalau tentang medis ya, kesehatan kami tidak paham juga karena tidak ada unsur kesehatan dari orang tua korban. Itu aja yang terjadi dari Radit data yang tersangka. kita miliki, kita benarkan bahwa Radit adalah pelaku sesungguhnya gitu ya. Betul, benar sekali. Karena dari lokasi juga ditanya, dia menyatakan bahwa dia kan pada saat di awal menyatakan bahwa dirinya disuruh buka baju. Kita percaya kan disuruh buka baju terus jadi pukul pingsan. Tapi pada saat kami menemukan, kami bertanya mana Vira pada saat itu. Dia diseret. Saking kami panik kan kami tidak akan melihat lagi dia berbohong atau apa kan. Yang penting kami selamatkan si tersangka karena pada saat itu kan dia korban. Kami anggap, kami berprinsip ternyata dia pelakunya. Dan dari hasil kemarin press release dari kepolisian juga diberitahukan bahwa bajunya Radit sudah ketemu kan, dan ada darahnya Radit di baju tersangka. Ya, sekarang saya mau berbicara juga di sini. Pada saat terjadi peristiwa pembegalan tersebut, tidak ada respon sama sekali. Baik ke media meminta segera diungkap, dan saya pun pernah menghubungi pengacaranya Radit, suatu PH-nya Radit ya pada saat itu.
Saya memohon menanyakan kabar beliau, si Radit pada saat itu, apakah bisa sudah dimintai keterangan, bagaimana ciri-ciri yang dilihat. Tapi menurut PH beliau menyatakan bahwa beliau itu belum bisa dimintai keterangan karena masih ada gegar otak. Nah, saya tidak tahu itu, kemungkinan ya PH-nya juga tidak mengetahui detail pada saat itu, karena saya kenal baik PH-nya Radit pada saat itu, orang yang baik. PH-nya itu orang yang baik, yang saya selama ini rekan sejawat saya tidak pernah yang aneh-aneh ya. Saya tahu betul itu rekan saya yang memegang Radit pertama kali. Jadinya saya memohon ke PH itu untuk dibantulah biar kasus ini terang benderang. Nah, sampai tadi pagi saya lihat di medsos Lombok Pos, saya kaget. Kakaknya Radit ada speak up di Lombok Pos. Katakan banyak kejanggalan. Kenapa baru sekarang? Dari awal malah tidak bisa. Dan pernah saya merasa membaca DM-nya Radit ke adik korban itu, ya lumayan geli saya bacanya. Oh, kayak gimana bisa di-spill, Pak? Ya. Lebih kepada merayu. Tidak ada permintaan maaf. Pasca Kakak kejadian ini, Bang. Pasca kejadian. pasca setelah kejadian H+3 itu pernah nge-DM. Tidak ada meminta maaf, tapi lebih kepada merayu, yang notabene mengajak si adik korban yang notabene masih kelas 1 SMP nih, mau diajak nongkrong minum kopi. Oh, maaf, adik korban cewek apa? Cewek. Cewek. Korban cewek. Pastinya itulah pasal 340 perencanaannya. Iya. Di mana hukumannya kan 20 tahun maksimal, seumur hidup dan hukuman mati. Itu sangat jelas di pasal tersebut. Karena sangat tidak manusiawi. Dan terlebih dia buat skenario yang mengkibuli semua orang gitu. Betul. Ini kan menyebabkan daerah tempat kejadian, di mana lokasi tempat kejadian itu nama baiknya tercoreng. Jadi gaduh, merugikan banyak pihak akhirnya. Dan saya mau luruskan lagi bahwa di media juga tersebar bahwa ada sperma, berceceran sperma atau apa, itu tidak ada. Belum sampai kejadian seperti itu. Jadi jangan didefinisikan lain-lain ya. Ini hanya percobaan pelecehan, di mana dalam mencoba si Vira melakukan perlawanan, bukan sudah dilecehkan. Jadi tidak ada sperma yang tersebar di korban, itu tidak ada. Di daerah sana yang seperti yang dinyatakan ada bercecer apa, itu tidak ada.